Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita jumpa lagi dalam Ta'lim Al-Quran Asasi B Putri Mauna Ar-Razi Pusat Malang Jamiah. Selamat datang kembali bersama saya Ustadzah Hani Saidatul Munawarah. Sebelum ta'lim dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama ya. Silakan disiapkan buku doanya. Kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi ya fattahu iftah qulubana wa fahim bihi qalbi uluma syari'ati wa salli wa sallim ya ilahi limundhiri adada hurufim bil qur'ani wasurati. Untuk hari ini kita akan belajar hukum nun sukun dan tanwin. Bagi adik-adik kemarin kan sudah di-share kitabnya ya. Silakan dibuka kitabnya Ta'lim Al-Qur'annya untuk hari ini. Dan silakan dibuka di halaman, kalau milik Ustadzah halaman 18, kalau milik di kitabnya adik-adik silakan dibuka di daftar daftar isinya, mohon maaf, di daftar isinya silakan dibuka di hukum nun manti dan tanwin. Sudah dibuka ya, hukum nun sukun atau hukum nun mati dan tanwin. Bagi adik-adik sebelumnya yang kemarin kan sudah pernah Ustadzah tanyain satu-satu waktu kita berkenalan dulu. Itu kan ada yang pernah belajar di pesantren, ada yang pernah belajar di ngaji, mungkin di dulu waktu TPQ juga, waktu kecil juga pernah belajar ngaji Al-Quran ya. Bagi ada yang belum pernah untuk mengaji sama sekali atau belajar tentang Al-Quran sama sekali, tidak masalah, kita akan belajar dari awal ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar nun sukun dan tanwin. Sambil dibuka, saya akan memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan banyak sekali huruf-huruf yang berangkai. Huruf hijaiyah yang kita ketahui, yang ada di hafal, mulai alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, ain, ghain, ila akhirih sampai ya. Itu kan dirangkai. Nah, dalam rangkaian-rangkaian ayat Al-Quran itu ada yang namanya nun mati dan tanwin. Ada yang tahu nun mati itu seperti apa? Jadi huruf nun yang di atasnya ada sukunnya, itu namanya nun mati atau nun sukun. Jadi nunnya itu mati. Dan tanwin kan ada 3 ya. Ada fathah tanwin atau fathatain, bisa juga dikenalnya. Ada kasroh tain juga, kasroh tanwin. Dan juga ada dhammah tain atau dhammah tanwin. Bisa dipahami ya untuk yang hari ini. Oh iya, bagi ada yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu. Dan bagi yang sudah bergabung, silahkan mengabsenkan diri di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ya. Lanjut lagi untuk hukum nun mati dan tanwin. Nah, dan nun mati ini
Mohon maaf di sini juga medianya agak terbatas. Nun mati ini ketika ada nun mati, terus juga ada tanwin. Nah, atau kan nun mati dan tanwin bisa, nun mati atau tanwin. Dan nun mati dan tanwin ini itu ada hukumnya adik-adik ternyata. Jadi ketika ada huruf nun yang mati atau tanwin, fathah-hatain, kasrotain, dumatain, atau fathah tanwin, kasroh tanwin, atau dumah tanwin, itu ternyata ada hukumnya ternyata teman-teman. Nah, ketika ada nun mati, nah setelah nun mati kan ada nanti dalam rangkaian ayat, dalam rangkaian sebuah kalimat itu kan pasti nanti bertemu. Nah, nanti bertemu dengan huruf-huruf lain setelah nun mati itu tadi. Nah, hukum nun mati ini itu ada 4 hukum. Nah, ada 4 tentang hukum nun mati dan tanwin ini. Ada yang bilang 5. Nah, itu nanti juga bisa dijelaskan setelahnya lagi. Ya. Bagi yang sudah dibuka kitabnya ya, silahkan dibuka dulu kitabnya. Udah sekalian dibaca. Kita ada nadom di situ. Dibaca dulu ya. Jadi nanti hukum nun sukun dan tanwin ini kita baca. Baik. Kita coba dulu baca nadomnya ya. Linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhut tabyini. Nah, nun sukun. Nah, ini dalam artinya adalah linnuni bagi nun intas kuno ketika disukun atau ketika mati, walid tanwini bagi para tanwin ini. Tanwin ini tadi aja ada fathatain, kasrotain atau dumantain, arba'u ahkamin, ada 4 hukumnya. 4 ya. Ada 4 hukumnya, fakhut tabyini ya, nanti akan dijelaskan setelahnya. Oke? Sudah paham? Jadi nun sukun atau tanwin itu hukumnya ada 4 dalam kitab ini. Nanti kita akan jelaskan di bawahnya. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittin ruttabi' fat ta'rifi. Dan yang pertama hukum nun sukun dan tanwin atau hukum nun sukun atau tanwin yang pertama itu adalah namanya izhar. Nah, izhar qabla ahrufi lil haqqi sittin ruttabi' fal ta'rifi. Jadi nun sukun atau tanwin yang sebelumnya ada di situ, nah setelahnya bertemu dengan huruf halqi lil halqi, huruf halqi sitti ruttabi' fal ta'rifi yang diketahui itu ada 6. Sitin atau situn itu artinya 6. Jadi izhar itu adalah hukum nun sukun atau tanwin apabila nun sukun atau tanwin ini setelahnya itu bertemu dengan huruf halqi yang ada 6. Oke, yang ada 6. Nah, kita sebut yang 6 ini ada apa aja? Hamzun fahaun thumma ainun haun muhmalataini thumma ghainun khaun, yaitu hamzun hamzah, hamzun hamzah, fahaun ha, thumma kemudian ainun haun, ain dan ha, kemudian ghainun kha'u, ghain dan kha. Jadi kalau kita sebutkan huruf halqi ini ada 6, yaitu apa saja? Hamzah, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Kalau dalam dulu biasanya kalau dalam TPQ itu nyebutnya hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, bisa. Silakan, tidak perlu urut, boleh, terserah. Jadi asalkan ada 6 itu tadi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. 6 huruf ini namanya izhar, huruf halqi. Apabila ada
nun mati atau tanwin, nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi tersebut, maka hukumnya dinamakan apa? Izhar. Gitu. Sudah dipahami? Mulai bisa dipahami ya untuk hari ini ya. Kenapa dinamakan huruf halqi, Ustazah? Nah, huruf halqi ini itu disebutkan huruf halqi itu ada 6. Nah, karena disebut huruf halqi itu karena keluarnya dari tenggorokan. Halqi ya, huruf halak. Keluarnya di tenggorokan seperti contohnya ha, kho, ha gitu ya. Nggih. Nah, itu pasti dirasain sendiri itu di tenggorokannya. Itu pasti tahu kalau itu di dalamnya itu pasti keluarnya di tenggorokan deh. Coba dipraktekin sendiri. Ha, kho, ha. Nggih. Coba dipraktekin ada ha. Kalau hamzah juga a. A keluarnya di tenggorokan yang bawah ya kan? A, hamzah kan a, i, u, hamzah. Nggih kan? Hamzah. Ha, ain. Nah, ain, ai, au. Itu juga keluarnya dari tenggorokan. Ha juga. Ha, hi, hu. Keluarnya juga dari tenggorokan. Terus ghain juga. Gha, ghi, hu. Nah, tenggorokan yang atas. Kho juga tenggorokan yang atas. Jadi makanya halqi itu artinya tenggorokan. Jadi huruf-huruf tenggorokan ini ketika nanti ada nun sukun atau nun mati dan tanwin, fathatain, kasrotain, dumahtain ini apabila ada bertemu mereka ini dalam suatu kalimat, dalam suatu ayat bertemu dengan huruf-huruf yang ada 6 ini, huruf-huruf tenggorokan ini, makanya disebut izhar. Izhar di sini artinya jelas. Jelas. Jadi harus tidak boleh berdengung, harus jelas. Contoh kalau misalkan nun mati bertemu dengan hamzah, man mana gitu. Jadi nggak boleh man, nggak boleh mang, nggak boleh juga. Tetap harus man mana begitu. Man mana. Jadi harus jelas. Contoh kalau misalkan huruf ha misalkan ha hurufin harin. Nah, hurufin harin. Nah, itu juga bisa. Di kitabnya Dada juga pasti ada contohnya kan? Nggih. Jadi harus jelas. Contoh misalkan Ustazah contoh yang sama ha misalkan. Nah, misalkan nun mati bertemu ha, yan haituna. Yan haituna. Begitu. Nun mati bertemu dengan ha. Nah, bertemu dengan ha gitu. Kalau misalnya ghain juga fasayan ghibuna. Jadi harus nun matinya harus jelas, makanya namanya izhar. Terus juga namanya kho, liman khofa. Liman khofa. Jadi nun matinya harus terjelas bahwa itu nun mati. An, min, bun. Nah, misalkan bun, yin, in, an. Nah, itu juga harus jelas. Itu namanya izhar. Jelas ya? Untuk izhar jelas ya. Oke, untuk izhar jelas. Untuk yang di sini juga dijelaskan bahwa izhar artinya membaca dengan terang atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa bercampur dengan ghunna alias mendengung. Jadi nggak boleh mendengung. Halqi artinya tenggorokan seperti tadi sudah dijelaskan sama Ustazah, karena bertemu huruf-huruf halqi. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, tadi ada berapa? Ada 6. Nah, ada 6 tadi, makanya harus dibaca izhar atau jelas. Gitu. Paham nggih? Kita beranjak ke hukum yang kedua, yakni idgham. Di nazamnya juga bisa, yuk dibaca bersama-sama. Wasani idghamun bisittatin atats fiyar miluna indahum qad sabatats lakinnaha qismani qismun yudghama bihim bighunnatin lian mu'ulima. Jadi yang kedua itu adalah idgham.
Nah, idgham itu apabila ada nun mati atau tanwin. Karena kita hari ini kan masih membahas hukum nun mati dan tanwin. Jadi idgham nun sukun atau tanwin. Nah, untuk yang hukum kedua, nah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 bisitatin 6 yarmiluna. Nah, fi yarmiluna itu kumpulan huruf-hurufnya. Yarmiluna, dalam kalimat yarmiluna itu ada berapa huruf? Ada 6. Coba, ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Itu ada 6. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin, nun mati atau tain, fathah tain, kasroh tain, tuma tain bertemu dengan huruf yarmiluna tadi, salah satunya dari mereka, kan nggak mungkin ya ketemu dua langsung 6 sekaligus, kan nggak mungkin. Jadi bertemu dengan salah satu dengan huruf 6 itu tadi, itu namanya hukum idgham. Nah, di sini ternyata idgham itu dibagi menjadi 2 bagian. Idgham itu dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada dalam lafaz yanmu atau ya nun mim wawu fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Yanmu ya nun mim wawu. Jadi idgham itu tadi dibagi menjadi 2 ya. Hukum nun sukun dan tanwin yang kedua kan namanya idgham. Nah, idgham ini dibagi menjadi 2 lagi. Nah, 2 idgham ini ada yang namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4 dalam kalimat yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Nah, ketika 4 huruf ini ketemu, ada terletak atau diletakkan setelah tanwin atau nun mati, itu hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Gunnah artinya mendengung. Nah, ketika mendengung berarti bacanya juga harus ada mendengung-mendengungnya. Idgham bi gunnah. Misalkan contoh, nun mati bertemu ya. Kan kalau dalam kalimat tuh kan mim nun gitu kan. Man, nah man, mim dan nun. Nun mati di situ. Terus ada ya-nya juga. Yaqulu, man yaqulu. Nah, karena nun mati bertemu ya, tadi hukumnya apa? Nun mati bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah. Nah, ketika idgham bi gunnah berarti harus mendengung. Berarti may yaqulu. Jadi nun mati didengungkan. Mayyaqulu bertemu. Nah, biasanya adik-adik ketemu kalau dalam Al-Quran atau di mushaf-mushaf itu pasti kalau idgham itu ada namanya tasydid di atasnya. Nah, itu untuk membantu kita membaca. Idgham itu kan memasukkan. Nah, bi gunnah itu dengan mendengung. Mayyaqulu. Mohon maaf tadi Ustazah sempat salah sebutkan tadi ya. Jadi idgham itu artinya memasukkan. Nah, gunnahnya ini yang artinya mendengung. Jadi harus dengan mendengung. Mayyaqulu begitu. Itu contohnya idgham bi gunnah. Paham ya? Nah, untuk yang idgham kedua itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, itu bila gunnah, dengan tanpa mendengung, dimasukkan tapi tidak perlu mendengung gitu. Dipahami ya guys? Nggih. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami wa ra'i thumma karirna. Idgham bi ghairi gunnah atau kita biasa mengenalnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dengan tanpa mendengung. Jadi ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro
itu namanya juga idgham, dimasukkan tapi bila gunnah, tidak mendengung. Contohnya kalau misalkan ada nun sukun bertemu lam, min, mim dan nun itu kan min, milladun, milladunhu, milla, jadi tidak ada mendengung, nggak ada mil, nggak ada, jadi milla, milladunhu, milladunka. Nah itu nun sukun dan tanwin apabila bertemu lam. Contohnya kalau misalkan kalau bertemu ro, min ketemu ro. Contohnya Rabbi, min bertemu dengan kalimat Rabbi, mirrabbihim, mirrabbihim. Jadi nggak boleh mirrabbihim, nggak boleh. Jadi harus jelas karena tanpa mendengung. Bila gunnah, mirrabbihim, milladunka, milladunka, mirrabbihim. Nah beda lagi sama yang tadi, idgham bi gunnah harus ada mendengungnya. Mayyaqulu kan ada mendengungnya sedikit gitu. Jadi bisa dipahami ya. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi kalau misalkan idgham bi gunnah hurufnya apa saja? Hurufnya ada ya, nun, mim, wawu. Ada 4. Yanmu. Kalau misalkan idgham bi gunnah hurufnya apa saja? Ada 2, yaitu lam dan ro. Pahami? Nah untuk idgham untuk hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga itu ada istilahnya namanya iqlab. Ini wasalisul iqlabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga itu namanya iqlab indal ba'i apabila bertemu dengan huruf ba. Mimman bi gunnatin dengan guna, ma'al ikhfa'i juga dengan ikhfa. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi iqlab ini istimewa karena hurufnya cuma satu aja. Iqlab, ba saja yang ketemu. Apabila ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan tanwin, fathatain, kasrotain, tumatain bertemu dengan huruf ba, maka wajib menukar bunyinya. Asalnya kan nun mati atau tanwin itu kan kita bacanya secara umumnya kan pasti ada, kalau bahasa Indonesia kan ada paten n gitu kan, n. Nah n-nya ini kita ganti dengan huruf mim jadi m. Jadi misalkan jadi min, asalnya min jadi mim, man juga mam gitu. Jadi diganti khusus iqlab karena iqlab artinya membalik, mengganti. Jadi menukar bunyi nun menjadi bunyi mim disertai dengan gunnah, mendengung sedikit dan sedikit samar dalam satu kalimat. Contoh alimun bidzati. Nah alimun kan mun. Terus karena setelah mun ini bertemu dengan ba, bidzati. Jadi bacanya bukan alimun bidzati tapi harus bacanya alimum bidzati. Begitu. Alimum bidzati. Jadi membalik, menukar. Nun mati asalnya jadi nun, dibanti, kita tetap tulisannya tetap nun, tapi kita bacanya kita ganti menjadi mim. Dipahami sampai sini ya? Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, apa namanya? Iqlab. Kita ulang lagi dari awal. Jadi hukum nun sukun dan tanwin tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi idhar. Idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi yang ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Atau kalau di nazam tadi ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu namanya hukum idhar. Terus yang kedua ada hukumnya namanya idgham. Nah idgham ini dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Kalau idgham bila gunnah berarti apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 2, yaitu lam dan ro. Nah terus yang ketiga tadi itu yaitu iqlab. Iqlab
Hukumnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yakni cara membacanya nun sukun suara nun mati atau tanwin. Tanwin itu juga kita bacanya juga pasti ada nun, cenderung ke nun sukunnya itu kan. Nah, kita menukar suara nun itu menjadi suara mim. Jadi asalnya min menjadi mim, asalnya man menjadi mam gitu. Sedikit mendengkur dan sedikit samar. Mim ba'di misalkan contoh. Atau alimum bidzati. Nah, gitu. Dipahami ya, iklab mudah kalau iklab karena hurufnya cuma satu, ba saja. Nah, hukum yang keempat itu ada yang namanya ikhfa. Ikhfa ditulis. Kalau misalkan ada yang belum paham ya ditulis ya. Di kitabnya juga yang udah di-share sama kakak-kakaknya juga silakan dipahami dari belajar di situ. Nanti kita diskusi di pertemuan berikutnya hari Jumat. Kalau yang sekarang sudah kita jelaskan teori-teorinya dulu ya. Untuk yang hukum keempat yaitu ikhfa. Apabila, nah pasti kalau 4 hukum ini itu pasti kalimatnya begini, apabila ada nun sukun atau tanwin, apabila ada nun sukun dan tanwin, begitu. Pasti begitu. Bertemu dengan siapa aja. Nah, itu baru kita yang bedain. Nah, jadi nun sukun atau tanwin beda dari keempat hukumnya ini adalah huruf-huruf yang ditemui setelah nun sama tanwin ini gitu. Jadi hukum yang keempat ikhfa, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ada 15 selain huruf-huruf tadi. Jadi huruf-huruf yang sudah disebutkan dalam hukum-hukum sebelumnya, hukum idhar kan sudah 6 ya kan, hukum idgham kan sudah 6 tadi, idgham bi gunanya 4, idgham bi gunanya ada 2. Nah, itu kan sudah berapa? 6 tambah 6 itu ada 12. Nah, terus hukum yang ketiga ada iklab. Iklab hukumnya hurufnya ada berapa? Ada 1 yaitu ba. Nah, 12 tambah 1 ada 13. Nah, sisanya itu, sisa dari selain huruf 13 ini, sisanya itu kan ada huruf ya, ada berapa sih, Rek? 25 ya? 15, 27, 26. Hitung sih. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, tad, ta, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ya, wawu, hamzah, ya. Hamzah kan sudah alif tadi 23, 12 tambah 15 hasilnya ya itu sisanya. Nanti dihitung ya, dihitung sendiri. Jadi sisanya hurufnya yang udah dikurangi berapa? 12 tambah 1 13. Nah, 13 itu ada 15. 15 tambah 12 ada 28. Nah, ada 28 huruf jaya itu. Nah, 15-nya itu masuk di hukum ikhfa. Nah, ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Salah satunya huruf 15. Nah, huruf 15 ini itu ada di ayat. Kita baca dulu nazamnya ya. Warabiul ikhfa wa indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuma fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad damantuha sifdat sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fintuqan dolima. Jadi huruf 15 itu kita singkat. Nah, hurufnya kan ada di nadom sifdat sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fintuqan dolima. Jadi kita ambil depan-depannya aja. Shift berarti hurufnya kita ambil, berarti hurufnya ada shod. Nah, shift berarti kita ambil hurufnya shod. Nah, habis itu kita lagi kita ambil depannya aja, zal. Nah, zal gitu.
Terus sana, kalau sana kita ambil depannya aja, berarti huruf apa di situ? Fa. Kam berarti apa? Kaf. Jada, kalau jada kita ambil depannya aja, berarti huruf apa itu? Jim. Syakhsun, nah kita ambil depannya aja, ada shin. Qad, nah qad itu kita ambil depannya aja, ada qaf. Sama ada sin. Dum, dal. Tayyiban ada ta. Zid kita ambil depannya saja, zai. Fi kita ambil depannya aja, fa. Tuqon kita ambil depannya saja, ta. Do kita ambil depannya saja, do. Liman kita ambil depannya saja, ada the. Coba dihitung, ada shif, shod, dal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada shod, ada dal, ada fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, do, dot, sama dho. Itu ada 15. Coba dipreteli. Ada 15 huruf. Kalau dulu yang pernah ikut ngaji di TPQ atau pernah di pesantren, kalau huruf ikhfa itu 15 hurufnya itu ada, kita nggak menyebutnya dari awal dulu, berarti ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, tod, dod, ta, do, fa, qaf, kaf. Ada 15. Kalau dari nadam yang di kitab itu nyebutnya nggak urut, jadi shod dulu, shod, dal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, do, dot, dot ya, maaf kepleset itu. Jadi kalau misalkan disebut hurufnya ikhfa ada berapa? Ada 15. Nah silahkan disebut salah satu dari mereka, salah satu dari ayat atau disebut. Jadi hurufnya apa saja? Nah hurufnya terdapat dalam nazam sifda sana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zifin tuqan do 5. Nah silahkan dipredeli, ada shod, zal, fa, kam, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fi, fa, ta, dot, sama do. Itu ada 15. Atau secara praktisnya biasanya yang teman-teman yang sudah pernah hafal biasanya nyebutnya begini: ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, ta, do, fa, qaf, kaf. Sama, semuanya sama-sama 15. Silakan ada adik gampang hafalnya yang nazam ini, atau langsung dihafal shod, dal, fa, kaf, jim, shin, qaf itu sampai akhir, atau yang ambil ta, fa, jim, dal, za, jim, shin, shod, dot, ta, do, fa, qaf, kaf gitu bisa. Silahkan dipilih sesuka hati, yang nyamannya yang mana. Gitu ya Area. Nah untuk contohnya, nah ini ada contohnya di sini. Nah misalkan contoh ada ain bertemu dengan nun sukun bertemu dengan shod. Yan surkum, yan. Jadi kalau misalkan nun mati bacanya caranya kan ikhfa kan artinya samar. Jadi nun matinya tetap terbaca tapi samar. Jadi jadi bukan ing, beda ya. Ing biasanya kan kadang keplesetnya adalah kalau sudah mendengung itu jadi ng itu loh ya. Misalkan yang gitu kan, yang kalau bahasa Indonesia kan yang itu kan yang kan bacanya yang. Nah jadinya akhirnya bacanya jadi begini, ing, ang gitu. Itu kurang tepat. Jadi lebih tepatnya itu disamar. Jadi tetap nun matinya terbaca tapi samar. Jadi in kuntum misalnya, in kuntum, dengar ya, in kuntum. Nah itu in kuntum. Misalkan contoh yang suruna,
yansuruna. Jadi nun mati yang tetap terbaca, jadi samar. Terus juga bibir kita juga sedikit langsung condong ke huruf yang setelahnya yang akan kita baca setelahnya. Misalkan yansuruna, misalkan gitu. Jadi nun mati bertemu shad. Jadi bibir kita juga cenderung ke huruf shad setelah itu. Yansuruna gitu. Pahami ya? Yuk kita ulang lagi. Misalkan contoh nun mati bertemu dal. Min dab batin, min dab batin, min. Jadi nun mati. Min gitu kalau cara bacanya ikhfa. Min an gitu. Mai yang surkum itu idgham bi gunnah. Kalau misalkan ikhfa mandudin. Nah itu harus dunmanya tetap terbaca. Baru kalau misalkan kalau idgham kan mendengung. Kalau misalkan idgham bi gunnah itu mendengung, tapi hurufnya langsung kita masukkan karena idgham. Ya misalkan ketemu ya berarti mayaqulu. Kalau idgham bila gunnah tanpa mendengung langsung kita masukkan mirrabbihim gitu. Dipahami ya, Rek? Nah, kita ulang lagi dari awal. Jadi coba diulang lagi. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Kalau ditanyain, hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Nah, hukum nun sukun atau tanwin ada 4, yaitu apa yang satu? Nomor 1 idhar. Nomor 2 apa? Idgham. Nomor 3 iqlab. Nah, nomor 4 ada ikhfa. Nah, kalau ditanyain idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi yang ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Misalkan yang lain, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, terserah, dipencar-pencar boleh. Misalkan kita samakan sesuai dengan kitabnya aja ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6. Itu huruf halqi, itu idhar. Kasih contoh. Nah, kasih contoh. Mana? Nah, itu yang pertama. Nah, hukum yang kedua itu apa? Hukum yang kedua yaitu idgham. Nah, idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Nah, kalau ditanyain idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau disingkat di kalimat yanmu. Nah, itu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya adalah dengan memasukkan beserta mendengung. Contoh, mayyaqulu. Nah, contoh lagi, mayyaqulu. Nah, itu adalah contoh idgham bi gunnah. Kalau ditanyain idgham yang kedua yaitu idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu apa saja? Lam dan ro. Nah, apabila ada 2 huruf itu bertemu harus dimasukkan tapi tidak mendengung. Contoh, miladunka. Nah, mirrabbihim. Nah, mirrabbihim. Nah, gitu. Jadi memasukkan tanpa mendengung. Itu kita udah dapat berapa hukum tadi? Ada 2 hukum. Hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga apa, ayo? Yaitu iqlab. Nah, iqlab, bacaan iqlab. Iqlab adalah kalau ditanyain apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Itu aja wes. Cara membacanya ditanyain, cara membacanya gimana? Cara membacanya yaitu dengan samar dan mendengung, dan menukarkan suara nun menjadi suara
mim. Contoh, nun sukun bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan ba. Alimum bidzati. Asal kalimatnya alimun bidzati, tapi karena ada itu di situ ada tanwin bertemu dengan ba setelahnya, nah jadi bacanya alimum bidzati. Jadi suara nunnya kita ganti menjadi suara ba, begitu. Paham ya sampai yang iklab? Nah, hukum nun sukun dan tanwin yang keempat adalah, yang terakhir adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini hurufnya paling banyak. Jadi adik-adik harus menghafal, wajib dihafal, nggih. Jadi ada 4, yaitu kalau misalnya ditanyain ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, qaf, kaf, atau huruf 15 yang tergabung dalam kalimat shif, za, sana, kam, jada, syah, sun, qad, sama, dum, tayyiban, zid, fi, tuqan, do, 5. Ada 15 dipecah. Shod, zal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, dot, zo. Itu ada 15. Nah, cara membacanya dengan samar, tidak boleh mendengung, ya. Yang kemarin terbiasa membaca dengan mendengung ketika hukum ikhfa, jadi membacanya harus samar. Nun mati tetap terbaca tapi disamarkan. Min, in, gitu. Misalkan contoh in kuntum. Jadi nunnya masih tetap didengar. Bisa mendengar ya. In kuntum, gitu. Dipahami? Sudah paham ya teman-teman ya? Sudah paham? Jadi silakan nanti hari Jumat besok kita akan ketemu lagi membahas semua hukum-hukum ini. Jadi Ustazah pesan nanti mencoba, silakan dicari. Saya yakin Ustazah juga tiap hari adik-adik kan membaca Al-Quran, insya Allah ya. Habis subuh atau sebelum tidur atau nanti habis maghrib itu kalian membiasakan membaca Al-Quran atau terbiasa membaca surat Yasin, surat Ar-Rahman atau Al-Mulk misalkan. Nah di situ kan ayat-ayat pasti adik-adik menemukan itu hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Jadi pesannya Ustazah nanti hari Jumat taklim berikutnya Ustazah mau adik-adik mencari contoh, tidak wajib tapi dianjurkan, ya. Nanti kita bisa diskusi bareng membahas tentang nun sukun atau tanwin ini, langsung praktek karena hari ini kan teori, masih teori aja. Jadi silakan mencari contoh-contoh hukum-hukum nun sukun atau tanwin ini. Jadi hukumnya ikhfa, misalkan nyari hukum ikhfa 1, misal, terus nyari hukum iklabnya 1 hukum, terus nyari hukum idghamnya 1, idgham bil gunahnya 1, idgham bil launahnya 1, terus juga nyari contoh hukum bacaan izhar juga 1. Izhar ya, yang nun sukun yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf halqi. Nah itu juga ambil 1. Silahkan mencari contoh, tidak wajib, dianjurkan saja. Nanti kita diskusi bareng, praktik membaca dan kita praktik mencari hukum-hukum nun sukun atau tanwin ini. Sudah jelas ya? Jadi silakan dihafalkan. Kalau bisa hafal juga huruf-hurufnya. Jadi nanti misalkan tanyain huruf-hurufnya izhar apa saja, ada 6, yaitu apa saja? Hamzah, ha, ghain, ha, ghain, kha, atau boleh hamzah, ha, kha, ghain, ghain, ha, boleh. Itu silakan. Terus juga huruf-hurufnya idgham apa saja? Hurufnya idgham ada 6 Ustazah. Yarmiluna. Nah, kalau misalkan kalau masih digabung jadi 6. Kalau misalkan sudah dipisah, huruf idgham bil gunah ada apa saja? Ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yanmu. Kalau misalkan huruf-hurufnya idgham bil gunah apa saja? Ada lam dan ro. Nah, gitu. Huruf-hurufnya ikhfa apa saja? Ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, qaf, kaf, atau huruf-hurufnya yang tergabung dalam
ayat atau dalam nadom sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dalima. Nah, silahkan disebutkan nadom-nadom itu. Nah, huruf-hurufnya dalam nadom itu disebutkan apa saja? Ada sod, ada zal, ada sa, ada kaf, ada jim, ada shin, ada qaf, ada sin, ada dal, ada to, ada za, ada fa, ada ta, ada dot, ada do. Itu ada 15. Nah, huruf-hurufnya iklab apa saja? Huruf-huruf iklabnya kan cuma satu saja. Apa coba? Nah, itu ada ba. Nah, itu huruf-huruf iklab. Nah, itu dihafal sendiri-sendiri ya. Maksudnya kalau bahasa Jawanya itu dititeni dewi-dewi. Kalau bahasa Indonesianya silakan diteliti sendiri-sendiri. Jadi habis ini setelah baca Al-Qur'an dipahami huruf-hurufnya itu, huruf-hurufnya, hukum-hukumnya. Ketika membaca surat, membaca ayat Al-Qur'an, oh ini ketemu, oh ternyata, oh ini ada nun sukun bertemu dengan fa, oh ini ketemu, berarti kalau nun sukun sama fa hukumnya apa ya? Itu namanya, oh namanya ikhfa, misalkan gitu. Jadi kalau misalkan ada nun sukun, oh ini ada tanwin bertemu dengan ba. Kalau tanwin, kalau ada kasrotain bertemu dengan ba, hukumnya apa ya? Hukumnya iqlab, oh iqlab, berarti bacanya harus samar. Oh mohon maaf, oh bukan, kalau samar itu kan ikhfa. Kalau iqlab ganti huruf nunnya diganti dengan huruf mim, cara membacanya. Oh begitu, ya begitu. Jadi silakan diteliti masing-masing. Nanti Ustazah mau nanti di pertemuan berikutnya hari Jumat kita praktik membaca hukum-hukum nun sukun dan tanwin ini. Ada 4 ini dihafalkan. Nanti kita coba. Nah, nanti Ustazah akan misalkan tanya hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada 4 misalkan gitu. Nah, jadi begitu. Jadi ada disebutin. Nah, huruf-hurufnya ikhfa ada berapa? Ada 15 Ustazah. Apa saja? Nah, itu disebutkin 1 15. Nah, misalkan nanti ditanyain lagi huruf-hurufnya itu kan bihuna ada berapa? Ada 4. Apa saja? Ini. Nah, itu nanti kita kuis-kuis gitu aja, ringan-ringan aja. Nanti biar adik-adik tetap hafal itu dipahami ya untuk menunjukkan tanwin. Dan mohon maaf juga karena ini live streaming jadi belum bisa berinteraksi secara langsung tentang taklim. Dan semoga apa yang sudah disampaikan sama Ustazah ini dapat dipahami oleh adik-adik semua. Yang belum mengabsenkan diri di kolom komentar, silakan absen di kolom komentar untuk mengetahui keaktifan di kelas ini. Dan jangan lupa nanti Ustazah share presensi juga untuk mengisi form presensi seperti biasa, maksimal 30 menit setelah taklim, biar nggak lupa-lupa ya taklim. Dan dipastikan harus bisa langsung input ke dalam. Ada juga nanti yang belum ke input, kalau misalkan ada problem ke input, Ustazah saya ada problem input absen Ustazah gimana? Nah, itu nanti kita cari dulu. Kan sayang banget kalau hanya karena tidak bisa mengisi absen, adik-adik kekurangan, jadi kurang harusnya masuk ternyata nggak masuk hanya karena absen, terkendala jaringan, absen di Google Form itu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi ya. Jadi silakan diisi itu. Nah, terus juga jangan lupa untuk pertemuan bunga hari Jumat Ustazah mau adik-adik mencoba mencari, nggak wajib-wajib banget tapi dianjurkan untuk mencari contoh-contoh hukum nun sukun dan tanwin ini. Contoh hukum nun sukun, jadi hukumnya mencari hukumnya izhar 1 ya, salah satu huruf yang ada 6 itu dicari salah satunya hurufnya, kasih contoh 1. Terus juga hukum yang kedua ada idgham bihuna, nyari contoh bacaannya 1. Terus idgham bilakuna juga nyari contoh bacaannya 1 juga. Terus nanti ada iqlab. Iqlab hurufnya kan cuma 1, ba aja. Nah, ini semuanya berarti nyari hukum yang bertemu dengan ba. Nun sukun atau tanwin silahkan 1. Terus ikhfa juga ada 15. Nah, itu pilihannya kan banyak sekali. Nah, itu nemu, silakan ditemukan 1 untuk kita diskusi bareng. Jadi sambil mencoba memahami hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini. Begitu ya, dipahami ya Rek.
Sudah, absen juga jangan lupa nanti habis ini absen. Lagi kalau ada pertanyaan habis ini terkait hukum nun sukun atau tanwin, atau mungkin ada pertanyaan lain seputar taklim Al-Quran, atau juga pengen curhat boleh juga silakan bertanya langsung di grup kelas, atau bisa juga japri di Ustadzah, di nomornya Ustadzah. Nah, nanti kalau misalkan Ustadzah bisa jawab, akan Ustadzah langsung jawab saat itu juga, atau mungkin Ustadzah juga ada kendala atau kesulitan untuk menjawab, atau mungkin sedang berhalangan menjawab, Ustadzah akan usahakan untuk menjawab besok pagi. Namanya juga manusia ya, mungkin ada lupanya atau ada salahnya, atau mungkin soalnya terlalu susah banget Ustadzah nggak bisa jawabin. Nah itu kita Ustadzah akan mencoba mencari jawabannya, akan Ustadzah jawab besok paginya. Ngoten nggih. Jadi hari ini kita mempelajari hukum nun sukun dan tanwin yang ada 4 itu. Kita diskusi nanti hari Jumat, diskusi tentang hukum-hukum ini. Terima kasih ada perhatiannya. Jangan lupa absen, mengabsenkan diri di kolom komentar, dan juga mengabsenkan diri di Google Form yang sudah. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadzah pada malam hari ini, apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika adik-adik membaca Al-Quran, ketika Ustadzah membaca Al-Quran, ketika kakak-kakak pendamping juga membaca Al-Quran, juga dipraktekkan tentang hukum nun sukun dan tanwin ini, dan akhirnya itu bisa menjadi amal kita bersama, karena mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran itu juga hukumnya wajib dibaca dalam Al-Quran tersebut. Jadi semoga dapat memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua, dan kita juga dapat istiqomah mempraktekkan hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa bersama, dan setelah itu adik-adik bisa meninggalkan YouTube ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan Ustadzah dalam mengucap, atau mungkin ada materi-materi tadi yang kepleset atau mungkin salah ngomong juga, Ustadzah mohon maaf. Atau mungkin ada kalimat yang menyinggung adik-adik sekalian, Ustadzah juga mohon maaf. Saya akhiri taklim pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dipersilakan untuk meninggalkan streaming malam hari ini. Silakan.